Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, dari pernyataan Kaisang seolah-olah menantang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Wow. Padahal surveinya ya 0,1%. Masa mau menantang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil kok begitu kan? Artinya apa? Artinya Ridwan Kamil saja untuk mengalahkan Anies Baswedan saja itu harus berdarah-darah dulu. Apalagi Kaisang yang notabene adalah kursinya atau surveinya adalah kecil begitu kan? Kita lihat saja realitasnya bahwa Kaisang tidak akan mampu melawan mereka begitu kan? Artinya ya apa yang kemudian disampaikan oleh Kaisang ini seolah-olah menjadi guyonan begitu. Ini Kaisang mengatakan kalau warga minta, saya berani lawan Anies dan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Nah, karena masyarakat juga bingung apa prestasi Kaisang, apa pengalaman Kaisang, dan itu yang membuat bingung begitu kan. Artinya apa? Artinya nggak usah mengatakan saya berani lawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil kalau toh pada akhirnya masyarakat tidak menolak ya terkait dengan Kaisang maju di Pilkada DKI Jakarta. Artinya masyarakat tidak mau milih. Ini kita lihat saja komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya lihat bahwa kalau Kaisang maju di Pilgub Jakarta mau wakilnya siapa begitu kan? Apakah Zeta Anjani? Ya, cocok kan begitu kan. Mari kita baca. Selama masih ada bapak saya berani lawan siapapun. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Papanya lupa daratan, anaknya tahu dirilah. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan Kaisang pemberani. Ya, semua orang bisa kok pemberani. Semua orang itu pemberani. Tapi apakah masyarakat ini simpati terhadap Kaisang? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau seperti Anies Baswedan kan sudah jelas mereka bahwa Anies Baswedan punya elektabilitas, punya popularitas, punya prestasi, punya gagasan, punya pengalaman, sehingga masyarakat itu ya tidak usah berpikir dua kali untuk mencoblos Anies Baswedan atau mendukung Anies Baswedan karena sudah terbukti begitu kan. Ya, sudah terbukti di situ. Ibarat ibarat ini beli buah begitu kan ya. Ini sudah berkali-kali mereka beli begitu kan. Artinya apa? Artinya yang didapatkan manis terus ya. Coba bayangkan kalau Kaisang maju di Pilkada DKI Jakarta ya. Diibaratkan mau beli mangga tapi di dalamnya itu adalah kecut begitu kan. Ya pas dirasakan ya kecut benar-benar kecut di situ. Akhirnya kan enggan orang untuk membeli lagi di situ. Makanya untuk memilih Kaisang itu kan sudah tidak ada prestasi, tidak apa-apa begitu. Sejatinya yang calonkan ya Cakada itu parpol-parpol, sontoloyo ya. Kalau warga Jakarta sudah ada rilis survei dan Kaisang hanya raih 1%, artinya warga Jakarta dipaksa parpol sontoloyo untuk pilgub ya, boneka oligarki. Itu komentar-komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali begitu kan ya. Mas Kaisang tolong diingat warga di Jakarta itu mayoritas pekerja, warga kelas 2 yang penghasilnya terus dipotong karena kebijakan-kebijakan ayahmu. Terus sekarang anaknya ujung-ujung minta dipilih jadi gubernur mereka. Ya saya sih nggak sudi mas. Ini komentar dari netizen. Bahkan di hashtag begitu kan. Itu yang kemudian dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta hari ini begitu. Makanya ya orang-orang akan melihat bahwa ya ngapain kalau bapaknya sudah seperti itu ngapain ya. Ya malah tambah rusak kan begitu ya. Makanya dengan adanya pernyataan dari masyarakat, dari warga DKI Jakarta sendiri melihat bahwa mending yang lain aja ya. Nampaknya di Jawa Tengah mulai agak gimana begitu kan. Agak mulai kurang sih simpatisi Kaisang ini. Makanya ya yang menjadi incaran utama itu adalah di Pilgub DKI Jakarta. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau Anies Baswedan dengan Kaisang, wah ini semakin seru pertarungannya begitu kan. Kabarnya di Agustus ini ada kejutan-kejutan itu. Mungkinkah Anies Baswedan ya wakilnya itu dari Kaisang? Bukan tidak mungkin begitu kan. Ketika Koalisi Indonesia Plus ini
ya koalisi Indonesia Plus ini benar-benar mau bergabung begitu kan, tapi ada satu partai yang kemudian mereka enggan seperti PKS dan PDIP, ya ini saya kira ini akan menjadi semakin seru di Pilkada DKI Jakarta. Tapi mari kita baca beritanya seperti ini menarik loh ya. Kaisang mengatakan kalau warga minta saya berani lawan Anies dan Ridwan Kamil ya di Pilgub Jakarta, seolah-olah menantang keras ya. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesanggupannya melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di RK di Pilgub Jakarta mendatang. Hal ini disampaikan ya usai nobar sekawan limo sekaligus memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah di Cinepolis ya Senayan Park. Bahwa sebelumnya ia menanggapi ya majunya RK di Pilgub Jakarta. Baginya RK memiliki kapasitas untuk jadi ya calon gubernur yang berikutnya atau di Jakarta yang berikutnya. Ya nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta. Ketika ditanya arah politik PSI di Pilkada, Kaisang hanya menyatakan di Jawa Tengah pihaknya mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Kabarnya begitu. Ya seharusnya kan kalau elektabilitas si Kaisang kan tinggi kan seharusnya di Jawa Tengah begitu kan, bukan di Pilkada DKI Jakarta. Makanya dengan adanya seperti ini maka sudah kelihatan bahwa Ridwan Kamil versus Anies Baswedan. Tapi posisi Anies Baswedan saat ini benar-benar dicegal begitu kan ya. Benar-benar ada operasi senyap untuk menggagalkan Anies Baswedan. Ya, sudah tahu ya beritanya di situ. Makanya ketika Kaisang mengatakan bagaimana arah PSI, ya saya jelas mereka akan mendukung Ridwan Kamil. Tidak mungkin mereka mendukung Anies Baswedan selama wakilnya bukan dari PSI begitu kan. Maka dalam kesempatan yang sama juga Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa PSI akan mengikuti keputusan bersama dari Koalisi Indonesia Maju. Mereka akan bersama-sama mendukung Ridwan Kamil. Sehingga apapun keputusan dari Rikim itu semua sudah diputuskan ya kabarnya secara kolektif. Jika terjadi dinamika, hal tersebut merupakan bagian dari bagian dari demokrasi. Dan bahkan ketua dari Partai Golkar sebenarnya sudah memberikan wanti-wanti begitu kan kepada Ridwan Kamil. Lantas ya Yusuf Hamka ya di PHP atau bagaimana begitu kan. Bahkan dari Partai Gerindra sudah jelas mereka akan mendukung Ridwan Kamil. Kabarnya 2 hari lagi begitu kan akan ketahuan siapa wakil dari Ridwan Kamil. Benar-benar maju. Yang belum pasti yaitu Anies Baswedan. PKB mau arah kemana? Terus kemudian ya Nasdem mau ke arah kemana? Ini semakin seru di situ. Nampaknya permainan politik ini ya Ridwan Kamil nampaknya akan menjadi lawan kotak kosong begitu. Tapi PDIP tidak akan membiarkan ini begitu. Pasti dilawan Koalisi Indonesia Maju ini. Makanya PDIP kalau semakin diam saya kira akan semakin dijanja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.